Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rian Erik Fatwijaya, NIM 1705520207. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penilaian tingkat kesehatan bank yang ada dalam POJK nomor 4 tahun 2016. Pada materi pertama terdapat penilaian tingkat kesehatan bank. Yang pertama pada pasal 3. Yang pertama, bank wajib melakukan penilaian sendiri atau self assessment atas tingkat kesehatan bank sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 3. Yang kedua, penilaian sendiri atau self assessment atau tingkat kesehatan bank sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dilakukan paling sedikit setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan akhir bulan Desember. Yang ketiga, bank wajib melakukan penilaian sendiri atau self assessment terhadap tingkat kesehatan bank sewaktu-waktu apabila diperlukannya. Yang keempat, hasil penilaian sendiri atau self assessment adalah tingkat kesehatan bank sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 yang telah mendapat persetujuan dari direksi wajib disampaikan kepada Dewan Komisarisnya. Yang kelima, bank wajib menyampaikan hasil penilaian sendiri atau self assessment tingkat kesehatan bank sebagaimana yang dimaksud pada ayat 4 kepada Dewan Otoritas Jasa Keuangan, yaitu yang pertama untuk penilaian tingkat kesehatan bank secara individu paling lambat pada tanggal 31 Juli untuk penilaian tingkat kesehatan bank posisi akhir bulan Juni dan tanggal 31 Januari untuk penilaian tingkat kesehatan bank posisi akhir bulan Desember. Dan untuk penilaian tingkat kesehatan bank secara konsolidasi paling lambat pada tanggal 15 Agustus untuk penilaian tingkat kesehatan bank posisi akhir bulan Juni dan tanggal 15 Februari untuk penilaian tingkat kesehatan pada bank posisi akhir bulan Desember. Selanjutnya yang keenam, apabila batas waktu penyampaian hasil penilaian sendiri atau self assessment tingkat kesehatan bank sebagaimana yang dimaksud pada ayat 5 jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, atau hari libur lainnya. Hasil penilaian sendiri atau self assessment tingkat kesehatan bank disampaikan pada hari berikutnya. Selanjutnya pada pasal 4. Pada pasal 4 yang pertama, Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian tingkat kesehatan bank setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan akhir bulan Desember. Yang kedua, Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian tingkat kesehatan bank sewaktu-waktu apabila diperlukannya. Yang ketiga, penilaian tingkat kesehatan bank sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dan pengkinian penilaian tingkat kesehatan bank sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaannya, laporan berkala yang disampaikan bank dan atau informasinya. Selanjutnya pada pasal 5, dalam rangka pengawasan bank
dalam hal terdapat perbedaan hasil tingkat kesehatan bank yang dilakukan oleh otoritas jasa keuangan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 dengan hasil penilaiannya sendiri atau self assessment. Tingkat kesehatan bank sebagaimana yang dimaksud pada dalam pasal ayat 3 yang berlaku adalah hasil penilaian tingkat kesehatan bank yang harus dilakukan oleh otoritas jasa keuangan. Selanjutnya, materi mekanisme penilaian tingkat kesehatan bank secara individu. Pada pasal 6, bank wajib melakukan peningkatan atau penilaian tingkat kesehatan bank secara individu dengan menggunakan pendekatan risiko atau risk based bank rating sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 3 dengan cangkupan penilaian terhadap faktor-faktor. Yang pertama ada profil risiko atau risk profile. Yang kedua ada corporate governance atau GCG. Yang ketiga ada rentabilitas atau earnings. Yang keempat ada permodalan atau capital. Selanjutnya pada pasal 7 yang pertama penilaian terhadap faktor profil risiko sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 huruf A merupakan penilaian terhadap risiko intern dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional bank yang wajib dilakukan. Tahap 8 risiko yaitu yang pertama risiko kredit, yang kedua risiko pasar, yang ketiga risiko likuiditas, yang keempat risiko operasional, yang kelima risiko hukum, yang keenam risiko strategik, yang ketujuh risiko kepatuhan, dan yang ke-8 risiko reputasi. Selanjutnya yang kedua, kewajiban penilaian terhadap faktor-faktor GCG sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 huruf B merupakan penilaian terhadap manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Yang ketiga, kewajiban penilaian terhadap faktor rentabilitas atau earnings sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 huruf C meliputi penilaian terhadap kinerja rentabilitas atau earnings, sumber-sumber rentabilitas, dan kesinambungan rentabilitas dalam bank. Yang keempat, penilaian terhadap faktor-faktor permodalan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 huruf D meliputi penilaian terhadap tingkat kecakupannya permodalan dan pengelolaan permodalan. Selanjutnya pada pasal 8 yang pertama, setiap faktor penilaian tingkat kesehatan bank sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ditetapkan peningkatan berdasarkan kerangka analisis yang komprehensif dan terstruktur. Yang kedua, penerapan tingkat faktor profil risiko dilakukan dengan tahapan. Yang pertama, penerapan tingkat risiko dari masing-masing risiko sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 ayat 1. Yang kedua, penerapan tingkat risiko inherent secara komplisit dan kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit. Yang ketiga, penerapan peringkat faktor profil risiko berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur atas hasil penerapan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf A dan huruf B dengan memperhatikan signifikasi masing-masing risiko terhadap profil risiko secara keseluruhannya. Yang ketiga, penetapan tingkat
faktor GCG dilakukan berdasarkan analisis yang komprehensif dan terstruktur terhadap hasil penilaian pelaksanaan prinsip GCG. Bank dan informasi lainnya terkait dengan GCG bank. Yang keempat, penerapan tingkat faktor rentabilitas dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif terhadap parameter atau indikator rentabilitas yang diperhatikan, signifikasi masing-masing parameter atau indikator, serta pertimbangan permasalahan lain yang mempengaruhi rentabilitas bank. Yang kelima, penerapan atau penetapan peringkat penilaian risiko permodalan bank yang dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif terhadap parameter atau indikator permodalan dengan memperhatikan signifikasinya masing-masing parameter atau indikator serta mempertimbangkan permasalahan yang lain yang mempengaruhi permodalan bank. Selanjutnya pada pasal 9, peringkat komposit tingkat kesehatan bank ditetapkan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap peringkat setiap faktor sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 ayat 2 dan ayat 3, ayat 4 dan ayat 5 dengan memperhatikan materialitas dengan signifikasi masing-masing faktor. Peringkat komposit sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dikategorikan sebagai yang pertama, peringkat komposit 1 atau PK1, yang kedua peringkat komposit 2 atau PK2, yang ketiga peringkat komposit 3 atau PK3, yang keempat peringkat komposit 4 atau PK4, dan yang kelima peringkat komposit 5 atau PK5. Peringkat komposit 1 PK1 sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 huruf A mencerminkan kondisi bank yang secara umum sangat sehat sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan nilai kondisi bisnis dan faktor eksternalnya. Yang keempat, peringkat komposit 2 atau PK2 sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 huruf B mencerminkan kondisi bank yang secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Peringkat komposit 3 atau PK3 sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 huruf C mencerminkan kondisi bank yang secara umum cukup sehat sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternalnya. Yang keenam, peringkat komposit atau PK4 sebagaimana yang dimaksud pada huruf 2 ayat 2 huruf D mencerminkan kondisi bank yang secara umum kurang sehat sehingga dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Yang ketujuh, peringkat komposit 5 atau PK5 sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 huruf E mencerminkan kondisi bank yang secara umum tidak sehat sehingga dinilai tidak mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan. Dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Selanjutnya pasal 10. Dalam hal ini berdasarkan hasil identifikasi dan penilaian otoritas jasa keuangan ditemukan permasalahan atau pelanggaran yang signifikan mempengaruhi atau akan mempengaruhi operasional atau kelangsungan usaha bank
Otoritas Jasa Keuangan berwenang menurunkan peringkat komposit tingkat kesehatan bank. Selanjutnya, materi mekanisme penilaian tingkat kesehatan bank secara konsolidasi. Pasal 11. Yang pertama, bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara konsolidasi dan menggunakan pendekatan risiko atau risk based bank rating sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 3 dengan cakupan penilaian terhadap faktor-faktor. Yang pertama, profil risiko atau risk profile. Yang kedua, corporate governance atau GCG. Yang ketiga, ada rentabilitas atau earnings. Dan yang keempat, ada permodalan atau capital. Yang kedua, penetapan peringkat profil risiko bank secara konsolidasi dilakukan dengan mempengaruhi yang pertama, signifikasi atau materialitas pangsa perusahaan anak terhadap bank secara konsolidasi, dan atau yang kedua, permasalahan perusahaan anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap profil risiko bank secara konsolidasi. Yang ketiga, penetapan peringkat faktor GCG secara konsolidasi dilakukan dengan memperhatikan yang pertama, signifikasi atau materialitas pangsa perusahaan anak terhadap bank secara konsolidasi. Yang kedua, permasalahan terkait dengan pelaksanaan prinsip GCG pada perusahaan anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap pelaksanaan GCG secara konsolidasi. Yang keempat, penetapan peringkat faktor rentabilitas secara konsolidasi dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap parameter atau indikator rentabilitas tertentu yang dihasilkan dari laporan keuangan bank secara konsolidasi dan informasi keuangan lainnya dengan memperhatikannya. Yang pertama, signifikasi atau materialitas pangsa perusahaan anak terhadap bank secara konsolidasi. Yang kedua, permasalahan rentabilitas pada perusahaan anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap rentabilitas secara konsolidasi. Yang kelima, penetapan peringkat faktor permodalan secara konsolidasi dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap parameter atau indikator permodalan tertentu yang dihasilkan dari laporan keuangan bank secara konsolidasi dan informasi keuangan lainnya yang meliputi yang pertama, ada signifikasi atau materialitas pangsa perusahaan anak terhadap bank secara konsolidasi. Yang kedua, permasalahan permodalan pada perusahaan anak yang berpengaruh signifikan terhadap permodalan secara konsolidasi. Selanjutnya pada pasal 12, bagi bank yang melakukan penilaian tingkat kesehatan secara konsolidasi, maka yang pertama, mekanisme penetapan peringkat setiap faktor penilaian dan penetapan peringkat komposit tingkat kesehatan secara konsolidasi. Yang kedua, mengkategorikan peringkat setiap faktor penilaian dan peringkat komposit secara konsolidasi. Wajib mengacu pada mekanisme penetapan dan pengkategorian peringkat bank secara individu sebagaimana yang diatur dalam pasal 8
dan pasal 9 serta pasal 10. Selanjutnya, tindak lanjut hasil penilaian tingkat kesehatan bank. Pada pasal 13, yang pertama, dalam hal berdasarkan hasil penilaian tingkat kesehatan bank yang dilakukan oleh otoritas jasa keuangan dan atau hasil penilaiannya sendiri atau self assessment oleh bank, terdapat yang utama faktor tingkat kesehatan bank yang ditetapkan dengan peringkat 4 atau peringkat 5, peringkat komposit kesehatan bank yang ditetapkan dengan peringkat 4 atau peringkat 5, peringkat komposit tingkat kesehatan bank yang ditetapkan dengan peringkat 3, namun terdapat permasalahan yang signifikan yang perlu diatasi. Yang ketiga, terdapat peringkat komposit tingkat kesehatan bank yang ditetapkan dengan peringkat 3, namun terdapat permasalahan signifikan yang perlu diatasi agar tidak mengganggu kelangsungan usaha bank. Maka direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham mengendalikan bank wajib menyampaikan secara tidak atau action plan kepada otoritas jasa keuangan. Yang kedua, otoritas jasa keuangan berwenang meminta bank untuk melakukan penyesuaian terhadap perencanaan tindak atau action plan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1. Yang ketiga, bank wajib menyampaikan rencana tindak atau action plan yang pertama sesuai batas waktu tertentu yang ditetapkan otoritas jasa keuangan untuk rencana tindak atau action plan yang merupakan tindak lanjut dari hasil penilaian tingkat kesehatan bank oleh otoritas jasa keuangan. Yang kedua, paling lambat pada tanggal 15 Agustus untuk penilaian tingkat kesehatan bank pada posisi akhir bulan Juni, dan tanggal 15 Februari untuk penilaian tingkat kesehatan bank pada posisi akhir bulan Desember. Untuk rencana tindak atau action plan yang merupakan tindak lanjut dari hasil penilaian sendiri atau self assessment. Tindak yang keempat, apabila batas waktu penyampaian rencana tindak atau action plan atas hasil peningkatannya sendiri atau self assessment bank sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3 huruf B jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, dan hari libur. Hasil penilaian sendiri atau self assessment tingkat kesehatan bank disampaikan pada hari kerja berikutnya. Selanjutnya pada pasal 14, bank wajib menyampaikan laporan melaksanakan rencana tindak atau action plan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13. Paling lambat yang pertama 10 tahun hari kerja atau 10 hari kerja setelah target waktu penyelesaian rencana tindak atau action plan. Yang kedua, 10 hari kerja setelah akhir bulan dan dilakukan secara bulanan dalam hal terdapat permasalahan yang signifikan yang akan mengganggu penyelesaian rencana tindak atau action plan secara tepat waktu. Yang terdapat pasal 15, yaitu otoritas jasa keuangan berwenang melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan rencana tindak atau action plan oleh bank. Selanjutnya pada pasal 16,
bank yang melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 ayat 1, pasal 2 ayat 3, pasal 3 ayat dan pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 11 ayat 1, pasal 12, pasal 13 ayat 1, pasal 13 ayat 3 dan pasal 14 dikenakan sanksi administratif yang berupa yang pertama teguran tertulis, yang kedua penurunan tingkat kesehatan bank, yang ketiga pembekuan kegiatan usaha tertentu, yang keempat pencantuman pengurus dan pemegang saham bank dalam daftar pihak yang mendapatkan predikat tidak lulus dalam penilaian uji kemampuan dan kepatuhan fit and proper test. Selanjutnya pada pasal 17 ketentuan pelaksanaan dari peraturan otoritas jasa keuangan ini diatur lebih lanjut dalam surat edaran otoritas jasa keuangan. Selanjutnya pada pasal 18 pada saat peraturan otoritas jasa keuangan ini dimulai berlaku, peraturan Bank Indonesia nomor 3/1/PPI 2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum lembar negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 1 tambahan lembar negara Republik Indonesia nomor 5184 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Yang kedua, peraturan pelaksanaan dari peraturan Bank Indonesia nomor 13/1/PPI 2011 tanggal 5 Juni 2011 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan otoritas jasa keuangan. Pasal 19 peraturan jasa keuangan ini berlaku pada tanggal diundangnya agar setiap orang mengetahui perintah pengundangan peraturan jasa otoritas jasa keuangan ini dengan penempatan lembar setiap peraturan otoritas jasa keuangan yang berlaku pada tanggal diundangkannya. Sekian presentasi dari saya tentang POJK nomor 4 tahun 2016 tentang peningkatan kesehatan bank yang ada dalam presentasi ini dengan materi yang pertama ada penilaian tingkat kesehatan bank terdapat pada pasal 3, pasal 4, pasal 5 dan selanjutnya pada materi mekanisme penilaian tingkat kesehatan bank secara individual terdapat pasal 6, pasal 7, pasal 8,
pasal ke-9, pasal 10, dan selanjutnya pada mekanisme penilaian tingkat kesehatan bank secara konsolidasi terdapat pasal 11, pasal 12, selanjutnya pada materi lanjut hasil penilaian tingkat kesehatan bank terdapat pada pasal 13, pasal 14, dan pasal 15. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.